Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala penyertamu dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami mengadakan ibadah bersyukur kehadirat Tuhan oleh karena Engkau memberkati kami. Dan damai dari Yesus Kristus yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khotbah Yesaya 52 ayat 7-12 demikian dituliskan di sana. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai Tuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepadan yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya adalah keselamatan. Yesaya dalam penulis ini menekankan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya berasal daripada Tuhan kita, tidak daripada orang lain atau tidak daripada yang lain, tetapi berasalkan daripada Tuhan adanya keselamatan. Dia ini menceritakan dan mengatakan pada saat ini yaitu pembebasan bagi bangsa Israel keluar dari Babel. Inilah pembebasan yang sangat luar biasa yang akan dikabarkan. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat hadirin Pasar Bali, sungguh bersukacita ketika mendengarkan kabar baik. Sungguh bersukacita ketika mendengarkan sesuatu hal yang baik yang dikabarkan orang-orang terkasih kita. Ketika datang menghampiri kita menyatakan kabar yang baik, sungguh kita bersukacita. Demikianlah Yesaya memberikan kabar sukacita kepada bangsa Israel itu, bahwa di sana adanya orang-orang yang membawa kabar pembebasan, dan kamu, saya salah satunya adalah membawa kabar baik itu. Berikanlah kabar yang baik, berita yang baik. Saat ini Yesaya menekankan bahwa kabar yang baik, kabar keselamatan itu adalah dari Allah. Dan dia berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dikatakan di sana Bapak Ibu, orang-orang yang membawa kabar pembebasan mereka akan sangat disambut dengan baik. Saudara kita ketika memberikan kabar baik akan kita sambut dengan baik. Dan bangsa Israel, betapa indahnya kelihatan dalam nats ini dari puncak bukit-bukit di sekitar Yerusalem, yang dari situ para pembawa berita ini terlihat datang dari kejauhan. Mereka mengatakan betapa indah kedatangan berita yang memberitakan kabar. Dan dikatakan juga di sana, Allahmu itu Raja. Itu diberitakannya kepada Sion. Orang yang membawa kabar damai sejahtera adalah orang yang menyelamatkan kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kabar baik apabila dikabarkan dan terkenal di luar sana, itulah kabar terbaik. Tuhan meletakkan dasar di Sion dalam pasal 14 ayat 32. Semua peristiwa ini terjadi oleh karena kepentingan kerajaan, oleh karena kepentingan pemeliharaannya dan perannya untuk memberikan kerajaan anugerahnya itu yang harus ia genapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja dan segala kuasa diberikan kepadanya. Kristus sendirilah yang pertama-tama membawa kabar baik itu dalam Lukas 4 ayat 18 dan Ibrani 2 ayat 3. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa indahnya kita, betapa gembiranya kita, betapa sukacitanya kita ketika kabar baik itu menyelamatkan kita, memberikan kepada kita bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Kita sangat bersukacita. Wabah pada saat ini di tengah kota Denpasar ini, dunia ini yang sedang menggerogoti merajalela, yang membuat kita harus beribadah di rumah masing-masing. Ini juga hal yang harus kita panjatkan ke hadarat Tuhan,
agar kita terlepas dari wabah atau penyakit itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang yang diberikan kabar itu akan meluap sukacitanya, bergembira. Ketika Bapak Ibu juga mendengarkan sukacita bahwa keselamatan daripada Allah, sungguh sangat bersukacita, bergembira. Demikianlah ini dikatakan dalam yang pertama, yaitu penjaga Sion akan bersukacita karena mendapatkan penerangan dan pencerahan secara yang mengejutkan dalam ayat 8. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, para penjaga, mendengarkan sukacita itu dan sangat meluap sukacitanya. Yang kedua, para penjaga di atas tembok-tembok Yerusalem yang akan memimpin paduan suara dalam kemenangan ini. Siapakah mereka? Diberitakan dalam pasal 62 ayat 6. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Raja Sion, Allah itu akan memberikan kepada kita juga berkat, akan memberikan kesehatan bagi kota dan pasar dan seluruh dunia ini. Kita aminkan bahwa keselamatan itu hanya daripada Tuhan. Yang kedua adalah reruntuhan Sion akan bersukacita karena mereka secara mengejutkan akan mendapatkan penghiburan. Ayat 9. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Bersukacita mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mendapatkan kabar yang baik itu. Sebab semuanya hancur dan bahkan bagian-bagian yang tak paling lenyap akan berbagi dalam sukacita itu. Yang hancur itu, hati yang hancur itu kembali bersukacita. Dalam Mazmur 126 ayat 1-2 dikatakan di sana, seakan-akan seperti mimpi, dikatakan seperti orang yang bermimpi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan memperhatikan orang-orang, berbagi dalam kasih, harus bergabung dalam pujian. Apa alasan? Yang pertama alasannya bahwa umat Allah akan mendapatkan penghiburan dan keselamatan. Oleh situasi wabah virus corona pada saat ini merajalela di dunia, Tuhan akan menghibur saudaraku. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kita. Ia telah menebus Yerusalem. Ia telah menebus dan menghibur kita. Ia telah menjadi pembawa sukacita bagi kita, yaitu Lukas 2 ayat 38. Karena sudah menjadi ciri Yesus memberikan penghiburan dan sukacita bagi semua umat yang percaya kepada-Nya. Yang kedua adalah Allah akan mendapat kemuliaan darinya. Ayat 10 dikatakan di sana, Tuhan telah menunjukkan tangan yang kudus di depan mata semua bangsa. Kita tahu tangan Tuhan adalah tangan yang penuh kudus, tangan yang memberkati, tangan yang menghibur, tangan yang memelihara setiap orang-orang yang percaya. Cara khusus juga memberikan kesembuhan kepada semua bangsa. Saudara yang terkasih, yang ketiga adalah seluruh dunia mendapatkan keuntungan dari penebusannya. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hidup yang kekal. Tangan kuasa Tuhan dinyatakan, segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Seluruh ujung bumi. Oleh karena tangannya yang lembut, yang penuh kasih, yang penuh penolong, yang memberikan kesembuhan kepada saudara dan kepada saya. Hal ini juga dibicarakan Bapak Ibu saudara yang terkasih, dikatakan di sana menjauh. Janganlah kita kena kepada yang najis. Yang najis di sini yang mana Bapak Ibu saudara yang terkasih? Bahwa kita harus memisahkan diri secara moral dan rohani dari dosa dan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah keluarga, melalui persekutuan. Inilah saatnya kita dapat membina, mengarahkan keluarga kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang mampu kehadiran Tuhan, menyerahkan segala beban hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjauh, keluarlah dari sana. Bukan hanya mereka yang berada di perbatasan, tetapi mereka yang berada di tengah-tengah jantung negeri itu, hendaknya mereka pergi, karena Babel bukanlah tempat bagi orang Israel, sehingga menjauh. Dan inilah panggilan terhadap semua orang-orang yang masih berada dalam belenggu dosa dan iblis. Menjauhlah, jangan mau hidupmu penuh dengan kenajisan, kecemaran, maka hiduplah penuh dengan kudus. Karena Tuhan berkata, apabila anak memerdekakan mereka, mereka pun benar-benar merdeka. Apabila anak atau Allah memerdekakan mereka, mereka pun benar-benar merdeka.
Baiklah mereka berjaga-jaga supaya tidak membawa kecemaran-kecemaran apa saja dari Babel. Janganlah engkau kena pada kenajisan, karena sekarang Allah menyatakan tangannya yang kudus untukmu. Hendaklah kamu menjadi kudus seperti Dia yang kudus, menjaga diri terhadap segala yang jahat. Hidupmu kudus dan layak di hadapan Tuhan. Maka ibadahmu, ibadah yang sejati itu akan berkenan di hadirat Tuhan. Maka yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah mereka bergantung pada hadirat Allah. Karena di ayat 12 dikatakan, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depan. Hendaklah bergantung kepada hadirat Tuhan. Kamu tidak akan buru-buru keluar. Mereka harus pergi cepat-cepat, harus dengan penuh semangat, harus tidak menyia-nyiakan waktu dan tinggal berlama-lama di sana. Mereka tidak boleh pergi dengan tergesa-gesa karena takut atau tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi keluarlah dan kita percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan akan berjalan di depan mereka. Dan kini juga Tuhan akan berjalan di depan jemaat HKD Denpasar Bali. Dan Tuhan juga yang akan menutup barisan jemaat HKD Denpasar Bali. Tuhan senantiasa memberkati, memelihara dan menyembuhkan kota Denpasar Bali, menyembuhkan orang-orang yang terkapar penyakit corona pada saat ini dan lain sebagainya. Tuhan akan membangkitkan semangatmu kembali ketika engkau berserah kepada Tuhan. Dan ketika engkau berserah kepada Tuhan, hidupmu yang penuh dengan dosa mampu dan bertobat ke hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menerima pertobatanmu dan hidupmu layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas segala penyertaan dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan negara kami, berkati kota kami, berkati setiap orang-orang yang percaya kehadirat Tuhan. Kuduskan dan layakkan ibadah kami ini hanya berada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang kami pakai menjadi media kami bersembah kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dan menguduskan alat yang kami pakai. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Kiranya memberkati hidup mereka, memberikan makanan jasmani dan rohani. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan semangat. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kami telah diampuni. Kami berdoa. Amin.